kegiatannya jangan lupa sarapan. Oke, halo teman-teman, nama saya Aul. Dari TBM Arashid, Provinsi Aceh. Oke, saya Maili Saidah dari TBM Dimurti Kota Pekalongan. Sebelah saya namanya Mbak Eni dari Aceh. Lanjut, Mailis. Hai, saya dari Brebes, nama saya Rosika dari PKBM Dana Wangsa. Ini teman saya yang Oh ya, oke, teman kanan saya Mailis dari Pekalongan. Ini kiri saya. Yang ini juga. Ini Mbak Eni dari Aceh. Yang tadi Maria dari Papua. Ayo Maria. Nama saya Maria. Saya dari Papua, TBM Belantara. Nama saya Anto dari teman baca Mangisor atau komunitas belajar Mangisor dari Magelang. Ini sebelah kanan saya ini Maria yang paling cantik dari Sorong, dari Belantara ya. Kemudian juragan telur dari Brebes, kemudian juragan batik dari Pekalongan. Mbak Eni juragan Sulawesi. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum, kenalin nama saya Fadila dari PKBM Samratulangi, dari TBM Mari Coba Baca Buku. Di sebelah kanan saya ada Mas Anto dari Magelang, yang sebelahnya lagi Maria dari Sorong, dan sebelahnya lagi Bu Rosi dari Brebes, sebelahnya lagi Mbak Mailis dari Pekalongan, dan sebelahnya lagi Mbak Eni dari Aceh. Udah, aku lupa sih. Halo, nama saya cukup terkenal, Kartini, tapi bukan dari Jepara, dari Pati, ya. Saya Kartono. Saya berasal dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati. Ini sebelah saya. Namamu siapa tadi? Maklum faktor umur saya lebih tua sendiri. Nabila dari Manado. Ini Mas Anto dari Magelang. Maria yang cantik dari Papua. Mbak Rosi dari Brebes. Mbak Mei dari Tegal. Dari Kalongan ya. Yang satu Mbak Eni juragan gajah ya. Tuh, udah. Jenengku Aris saka Kendal. Sisi tengenku Kartini saka Solo. Sekolah bisa main ki? Tetangganya Jepara. Betul. Pati. Oh, Pati. Gak boleh curang kamu. Dari Pati. Ambil. Alia. Salah. Kartini dari Pati.
Wis apa jenenge mau? Aulia dari Manado. Fadila dari Manado. Maria dari Bu Rosika dari Brebes. Terus Mailis dari Pekalongan dan Aceh dari Ani dari Aceh. Wis. Sampurasun tepangkeun Abdi Rudi kawit di Kuningan dari TBM Hipa Pelnis. Sebelah saya ini Mas Aris dari Kendal. Ini Mbak Kartini dari Pati. Ibu Padila dari mana? Dari tadi. Manado ya. Mas Anton dari Magelang, kemudian ada Mbak Maria dari Sorong, Ibu Rosika dari Brebes, Ibu Mailis dari Pekalongan, dan Ibu Eni dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Niki dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Teman saya dari Beni Institute Lubuk Linggau, dan teman saya di sebelah ini ada namanya Rudi dari Kuningan, Jawa Barat. Teman saya ada di sebelahnya Aris dari Kendal. Oh, kirain. Mbak dari Oh ya, Mbak Kartini dari Pati. Dan ada dari Manado, Samratulangi, Mbak Fadila. Ada Mas Anton dari Mas Anton dari Magelang, tetangganya Pak Gelang. Ada Maria dari Papua, Sorong. Ada Mbak Rosika dari sana. Dari tadi di sini. Iya kan, Maria? Dari Brebes, banyak telur asin. Ada Mbak Mailis dari batik Pekalongan. Ya. Di sana banyak batik. Punya aja yang kasih tahu ya. Di sana ada pengusaha sayur-sayuran, Mbak Eni dari Aceh. Oke, dadah. Oke, Suneo. Halo, Adrian Nur dari perkumpulan programnya TPM-nya Amin Baca. Di sebelah saya ada Mas Niki dari Adrian Nur, Mbak Adrian Nur. Nama bekennya Suneo. Produk daur ulang. Coba tapinya dibuka dulu biar kelihatan. Woi. Sebelah kanan ada Mas Niki dari Lubuk Linggau, ada Rudi dari Kuningan, ada Mas Bejo Pak Aris. Oh, Bejo dari Dor Kendal. Dan sebelah kiri ada Mas Bayi dari mohon maaf karena tidak kolek. Ini saya lanjutkan ke sebelah kiri. Dari Mas Bayi di mana? Dari Pontianak. Oh, kirain dari Selangor tadi. Nanti kesana pada. Ya, ingatin dulu, ingatin. Balik lagi. Ini dari mana tadi, Pak? Dari Tengahnya Jepara. Bupati. Kirain peti ya tadi. Sebelahnya ada Mbak Padila ya dari Manado. Ya udah, jadi. Mas Anto, saudara jauh. Mbak Maria dari Sorong. Oh, Mas Anto dari Magelang. Mbak Rosika dari mana, Pak? Telur. Brebes. Batik. Baca apa, Pak? Lupa. Mailis. Sebelahnya Mbak Kolongan. Sebelahnya Mbak Eni dari Aceh dari ujung. Mbak, ujung ke ujung gak kelihatan nih. Silakan. Gua bawa pakai gitu ya. Oh iya, udah dulu. Ya sama. Ya pakai puisi, baca puisi. Baca puisi, giliran lu baca puisi. Asik. Dari Kalimantan Selatan, Tabalong. Dari Tabalong. Kalsel. Udah, hai, saya Fadli atau biasa dipanggil Pai dari Pontianak. Pai, Pontianak, Kalimantan. Mantan saudaranya Dewi. Ini sebelah saya ada Suneo dari
Dari Jepang. Iya, nama aslinya apa sih? Andri Andri dari Kalsel, Banjar, Niki, Palembang. Ya, siapa namanya? Niki, Palembang, Rudi, Kuningan, supir saya dari Tegal, Aris, Bagarkini, Bara, Bapak Dila, Manado, Mas Anto, Gelang, Hai Maria, Sorong, Adrian. Barika, Mbak udah deh Mbak, Rosita, dari Brebes, Mbak Elis, Batik. Kalau saya nih kopi Acehnya termalum ya. Ada Mas Stevi dari Wonogiri ya. Wonosobo. Makasih. Main-main Pontianak. Maerja. Halo. Ayo Maerja. Saya Stevi dari Istana Lumbia Wonosobo. Langsung ya. Sebelah saya Tai dari Pontianak. Soneo. Iya. Mas Nur. Tabalong. Iya. Siapa? Niki. Niki depan. Lebu Linggau. Sebelahnya Mas Haris. Rudi Kuningan. Haris mana? Kendal. Haris Kendal. Silau. Ini dari Kita Kartini dari Pati. Iya. Kita katanya dari Kita Penagen. Lila dari Manado. Mana lagi? Mas Anto. Halo Mas Anto. Dari Magelang. Maria. Yang paling jauh dari Sorong. Maria. Mbak siapa? Rosika. Dari Brebes. Mbak Mailis. Kalongan. Ini top ini. Aceh. Mbak Eni. Ya. Sebelah saya sampai ini. Dari Jogja. Siapa namanya, Pak? Jauh soalnya. Dari Merauke. Ini gimana? Langsung. Saya. Oh, oke. Mas Stevi ya dari Wonosobo. Namanya Tadi nama saya Ageng dari ibuku Yogyakarta. Ageng. Waruma. Ini tetap aku ikutan. Iya. Enggak semuanya. Ini Mas Stevi dari Wonosobo. Terus oke, Mas Soneo dari Tabarok. Mas namanya apa? Pai. Mas Pai dari Kalimantan. Mas Niki dari Linggau. Mas Rudi dari Kuningan. Mas dari Tegal ya? Namanya siapa? Mas Saris. Mbaknya dari Mbak Kartini dari Pati. Mbak Dila Manado. Mas Anto Magelang. Mbak Maria dari Sorong. Mbak Sika. Rosiha. Mbak Rosia dari Brebes. Mbak Maelis dari Pekalongan. Terus Eni. Aceh, aku lupa. Mbak Eni. Selanjutnya belum tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Yati, biasa dipanggil Iin. Biar akrab Mbak Iin. Sebelah saya dari Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Mas Stevi dari Wonosobo, Mas Pai dari Pontianak, Mas Andri dari Tabalong, Mas Niki dari Lubuk Linggau, Mas Rudi dari Kuningan, Mas Aris dari Kendal, Mbak Kartini dari Kendal kan? Mbak Kartini dari Pati, Mbak Padila dari Manado, Mas Anto dari Magelang. Sebelah sana Mbak Maria dari Papua Sorong, Mbak Rosiha dari Brebes, Mbak Mailis dari Pekalongan, Mbak Eni. Kita ketemu bareng ya di bandara. Janjian dari Aceh.
Sebelah saya Mbak Aulia dari Jogja. Sebelah saya ini Mbak. Oke, selamat pagi. Nama saya Aul dari Jogja, TBM Harapan. Langsung aja. Sebelah saya Mbak In dari Bangka Belitung. Sebelahnya Mas Ageng dari ibuku ya, Jogja, Bantul nih. Terus Mas Refri dari Wonosobo, Mas Pai Pontianak, Mas Nur dari Tabalong, Mas Niki dari Lubuk Linggau, Mas Rudi dari Kuningan, Mas Aris dari Kendal, Mbak Kartini dari Pati, Mbak Fadila dari Manado. Bener nggak sih? Terus Mas Altok Magelang, Mbak Maria Sorong, Mbak Rosi dari Brebes, Mbak Mailis dari Pekalongan, dan Mbak ini dari Aceh. Saya Lilin dari Cilacap. Sebelah saya ada Mbak Aul dari Jogja. Terus sebelahnya ada Mbak Iin dari Bangka Belitung. Kemudian Mas Ageng dari Jogja, Mas Tevi dari Wonosobo, Mas Pai dari Pontianak, terus Mas Nur dari Kalimantan Selatan, Tabalong, Mas Niki dari Lubuk Linggau, terus ada Mas Rudi dari Kuningan, Mas Aris dari Tegal, Kendal. oh Kendal, Kendal, kemudian ada Mbak Kartini dari Pati, Mbak Fadila dari Manado, Mas Antok dari Magelang, kemudian Mbak Maria dari Papua, Mbak Ros dari Brebes, Mbak Mailis dari Pekalongan, terakhir Mbak Eni dari Halo, perkenalkan nama saya Masipa, biasa dipanggil Ipa. Saya dari LPM Pelangi alias Rumah Baca Evergreen dari Provinsi Jambi. Di sebelah ada Mbak Wiwit dari Cilacap, Uul Jogja, Aul, sorry. Kak Indah dari Babel, Mas Ajeng dari Ageng dari Jogja, Mas Tevi dari Mas Pai dari Pontianak, Mas Andri dari Kasel, Niki dari Lubuk Linggau, Rudi dari Kuningan, Mas Aris dari itu Kendal, Ibu Kartini dari Pati, Mbak Fadila dari Manado, Mas Anto dari Magelang, Kak Maria dari Sorong, Ibu Rosi dari Brebes, terus yang ini dari Pekalongan, Ibu Mailis, Kak Eni dari Aceh. Akhir kata mobil aja. Waalaikumsalam. Orang saya dari tadi nggak disebut-sebut kok. Oh iya. Kan terakhir. Kenalan terakhir ya. Saya Yudi dari Wonogiri. Sekeliling saya ini ada ibu-ibu, bapak-bapak, dari Sabang sampai Merauke. Karena dari tadi saya nggak disebut ya, saya juga lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalan terakhir. Syuting terus lho, rampung. Kenalan terakhir. Ita. Dari Ita. dari Rita. Urung kenal loh. Iya. Nah, kaca ya. Oh iya. Ada bocorannya ya. Ini yang mana? Wah, mabuk nih. Udah kan? Dah, silakan. Baca. Kalau mau makan lagi. Mas Anto, kita bikin yel-yel lah biar Oke. inspirasi apa gitu yang punya ide. Mas Anto mungkin. Jadi
Oh ya. Iya, biar nggak ngantuk. Oke, saya coba ya. Salam Nusantara. Bebuyut. Babuyut ngombe buyar. Babuyut. Oh ya. Harus cerdas ini. Otak ini harus Ini apa itu dijelaskan? apa? Ini kan bagian Oh, babuyut itu adalah bapaknya kakek. Nenek moyang kita adalah Nusantara itu. Buyut itu pesennya. Lah, ya itu dari masing-masing itu kan ada oh ya itu yang dari Jawa Tengah. Kalau pakai itu aja kok, Mas Anto ini. Mbah Buyut ngombe buyer, oh ya. Oh ya. Oh iya. Salam literasi Nusantara. Mbah Buyut ngombe buyer. Yang kompak lah suaranya udah mahal. Oh ya. 1, 2, 3. Mbah Buyut ngombe buyer. Ulangi ya. Salam literasi Nusantara. Mbah Buyut ngombe buyer. Sampai menang. Ngomong. Kie nyong lagi numpak kie nyong lagi karo kie karo kanta kie. Aduh. Nyong aduh. Parkir. Keren. Benar biar keren. Aduh, sing panas kok, sing adem. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Kan cuma foto. Manjat. Manjat lagi, Bu. Manjat. Ayo. Terus apa? Luas ya? Jadi kewenangan asli, kewenangan asal usul,
Kemudian kewenangan berskala lokal desa itu dibagi menjadi 4 bidang urusan. Ada urusan penyelenggaraan pemerintahan, ada urusan pembangunan, ada urusan pemberdayaan, ada urusan pembinaan kemasyarakatan. Jadi 120 kewenangan itu kalau dibagi dalam menjadi 4 bidang urusan. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, itu proses berarti. Dan ini salah satu keburukan saya. Ahli hisab ya. Hidup rokok. Itu roh. Semoga itu. Nah, keempat bidang urusan tadi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Salah satu contoh misalnya terkait dengan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, kita itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib aman. Nah, karena pemerintah desa tidak bisa melakukan sendiri dalam rangka untuk membangun ketertiban, membangun keamanan dan sebagainya, akhirnya kita mempunyai lembaga namanya lembaga mediasi desa. Lembaga mediasi desa itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga desa agar permasalahan hukum itu jangan sampai masuk ke ranah pengadilan, cukup selesai di desa. Kenapa itu penting? Karena permasalahan hukum yang biasa menuntut warga desa itu tidak pernah jauh-jauh dari sengketa lahan, sengketa waris, perkelahian antar tamu dan lain sebagainya yang biasanya melibatkan orang-orang dengan tingkat kekerabatan yang besar. Sengketa waris itu adanya kakak adik paman ponakan, sengketa lahan itu adanya antar tetangga. Tidak mungkin rebutan lahan kok berjauhan itu tidak mungkin, dia mesti berbatasan. Nah, ketika itu penyelesaian masalah hukum itu dibawa ke ranah pengadilan, bisa dipastikan hubungan kekerabatan itu konstitusi. Sehingga yang dilakukan dengan mediasi desa itu adalah kita menyelesaikan permasalahan hukum sekaligus menjaga hubungan baik dan antara pihak yang berbeda. Siapa yang ngurusin? Lawyer-lawyer muda, pengacara-pengacara muda, warga desa Tangguljo yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara yang kemudian kita libatkan untuk membantu menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa. Nah, ketika mereka kita berikan kewenangan lembaga mediasi desa, ya kita sertakan anggaran untuk kita untuk pembinaan keagamaan. Ini kalau minggu saya itu baca Fatihah itu kata-kata. Dan dalam rangka itu kita bekerja sama dengan pengurus Nahdlatul Ulama, bekerja sama dengan pengurus cabang Muhammadiyah, bekerja sama dengan LDII untuk bersama-sama menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa terkait dengan pembinaan keagamaan. Kita punya beberapa kegiatan itu yang bertanggung jawab pemerintah desa, yang menganggarkan adalah pemerintah desa, tetapi secara teknis yang mengurusnya adalah pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Muhammadiyah. Kita punya namanya Badan GPS, Badan Pelaksana Jaring Penanaman Sosial, satu badan yang didirikan oleh pemerintah desa untuk memberikan perlindungan kepada warga desa yang mengalami kerentanan dalam bidang ekonomi sehingga kesehatan, pendidikan, ketahanan pangannya terancam. Misalnya terkait dengan pendidikan, kita itu punya 4 skema. Ada namanya asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai, dan kita bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jakarta untuk bisa memberikan alokasi khusus kepada warga desa Tangguljo untuk bisa kuliah secara gratis sampai dengan lulus. Asuransi pendidikan itu kita berikan kepada anak-anak dari keluarga yang kita perkirakan dalam 10 tahun ke depan itu tidak akan berubah status ekonominya kecuali dapat lotres. Nah, gimana mereka tidak punya aset, bekerja pada sektor informal, di pabrik, di bangunan, di tanah, tingkat pendidikannya rendah, sehingga kita bisa perkirakan dalam 10 tahun ke depan status ekonominya itu tidak akan berubah keluarga itu kecuali dapat lotres. Itu anak-anaknya kita asuransi. Kita juga dalam rangka untuk menekan angka kematian bayi lahir, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya, kita punya program namanya
program pengembangan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di desa Panduarjo itu berhak atas layanan paripurna berupa 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, kebetulan dia berasal dari keluarga tidak mampu, sebenarnya dia cukup datang ke kantor bisa laporan sama Pak Lurah, saya hamil. Cukup cukup ngomong gitu aja, dodol gitu kan, Pak Lurah saya hamil gitu. Itu cukup, karena setelah itu secara otomatis pemerintah bisa akan menerbitkan surat pengantar yang dengan surat pengantar itu dia sudah berhak atas layanan paripurna di 2 rumah desa ini yang ada di desa hamil. Itu ada. Karena pemerintah desa Panduarjo tidak bisa melakukan sendiri untuk memberikan perlindungan, akhirnya kita berikan satu lembaga desa namanya Satu Desa dengan bersama yang ngurusin siapa? Lembaga desa. Untuk bidang kesehatan, ya, kita punya perawat desa, kita berjaring dengan satu rumah itu untuk memberikan perawatan kepada lansia teratas. Itu perawat desa itu dia mengecek kesehatan, memastikan bahwa simbah-simbah ini berada pada kesehatan yang layak, memperoleh asupan pangan yang cukup, berada pada kondisi yang layak. Perawat desa dia bukan perangkat desa, dia adalah warga desa yang kita minta tolong untuk ikut menjalankan sebagian fungsi. Kemudian itu adalah upaya kita untuk membuka ruang partisipasi sekaligus mendorong agar terjadi proses pengembangan partisipasi. Jadi membangun partisipasi itu pertama kali adalah membangun kepercayaan. Karena partisipasi itu berkorelasi positif. Berkorelasi positif itu berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin mudah partisipasi itu dilakukan. Nah, ketika partisipasi itu lahir, buka ruang partisipasi. Ketika sudah mulai terisi, dorong agar terjadi proses pengembangan partisipasi. Dalam konteks itu, desa itu menjadi arena demokrasi politik lokal. Karena warga desa itu berkesempatan secara langsung untuk menentukan hak kebijakan pembangunan desa. Kita punya 20 lembaga, ada Sanggar Anak Desa, ada lembaga pengelola pendidikan anak usia dini, ada BPJS, ada Badan Usaha Desa, ada rencana ke Kampung Mataram kan? Ada. Habis ini? Sorry. Itu salah satu yang kedua Pak. Ini Mataram. Aku ngerti kok orang situ-situ, pertanyaanmu ya oke Ram. Jadi Orang tak. biografi apa sih yang ingin diketahui gitu kan? Saya beristri 1, punya anak 3 namanya Lala, Lulu, Lili. Bukan saya. Tidak lain Anakku itu. laki-laki, kalau laki-laki Lili nanti kan. Lili. Anakku Lala. Lala, Lulu, Lili. Iya Kak. Iya, benar. Orang urut. Itu panggilannya saja sih, Lala, Lulu, Lili. Tapi nama panggilnya pakai M semua tuh. Filna Arunil Lulu Yamida itu Lulu. Terus Nala Ulusi Maria Rama itu Lala. Nama pesantren. Yang terakhir itu Naidi Nabi Sahil Muna itu Lidi. Lala. Lu permata yang Lu. Itu. Jadi gini teman-teman semua. Saya lagi di sini terus kemudian dari seorang ayah apa itu pustakawan. Pustakawan. Terus kemudian dia yang orang yang paling demokratis. Saking demokratisnya, tidak tahu demokratis atau liberal. Demokratis lah.
Hingga waktu kuliah, waktu lulus SMA itu pertama kali terus dia ngomong sama bapak, ini bapak sudah tua, sudah pensiun. Kalau misalnya mau nikah, tak nikahkan sekarang, setelah itu urus sendiri hidupnya. Kalau mau kuliah, ya silakan daftar, tak bayari pertama, setelah itu urus sendiri hidupnya. Itu bapak. Hingga ketika kuliah itu 11 tahun, tidak ada yang marah. 11 tahun. 11 tahun, 22 semester. Yang mana Pak? Karena ya masuk 97 lulus 2008. matang sebagai mahasiswa, makanya jadinya kayak gini. Lulus ya? Kayak dari Lulus dengan IP 2,04. Pertanyaannya lu IP Itu berapa? IP. Udah biar buat apa? IP terendah yang pernah diluluskan oleh Universitas Gajah 2,04. Tapi Tapi kalau di atas 2,9 itu sering deh. Di atas 2,9 itu sering 2,10, 2,11 kan. Itu kan di atas 2,9 kan? Kalau masih paham. Kalau masih paham berarti aku masih guji. sudah tukar. Hah? Lanjut. Mau berapa? 2,01. Lanjut Pak. Itu simbol itu pedagang pasar. Sampai saking demokratisnya itu loh sampai itu. Jadi waktu itu kelas 3 SMA. Jadi waktu kelas 3 SMA itu saya itu sudah kerja. Kerja dari sana sampai Klaten, Boyolali, Purworejo, ini respen motor Astra 800 kalau itu super cup. Pulang jam 2, biasanya istirahat sebentar, setelah itu motor Klaten. Pulang kira-kira jam 10 jam 11 malam sampai rumah. Setelah itu tidur, biasanya belajarnya itu pagi jam 3, jam 4. Nah waktu itu ujian terakhir kan tidak ada haluan ya, tidak ada remedi kan, kalau ujian akhir itu. Nah, karena tetap harus kerja, habis subuh, habis pulang sekolah, kerja gitu, pulang sudah jam 11 malam, belum sempat belajar tapi gula. Saya sudah sampaikan kalau sama kakak perlu dibangunkan jam 3 jam 4 ya. Bangun jam 6. Wis belum belajar, maju ujian biologi, ujian nasional biologi lah katanya. Ini caranya ini. Akhirnya nggak berangkat. Kalau maju biologi, karena ada remedi. Tapi kalau sekarang nggak berangkat kan bisa ada ulangan, ada ujian susulan tuh. Ini datang, bapak sedang sawah, tak susul, Pak, ini ujian akhir, saya belum belajar, saya tidak berangkat ujian, saya minta tanda tangan. Tanda tangan ini apa bapak itu? Wih, demokratis ya? Tapi demokratis ya. Dia sangat menghormati atas pilihan-pilihan. Itu akhirnya Pak Bidek ke tetangga kan, teman sekolah. Jam 9 itu guru datang untuk memastikan benar sakit atau enggak. Jadi pura-pura sakit. Alasannya kan saya paling mudah sakit. Dan itu alasan umum kan? Iya benar. Ketika teman-teman pengen bolos kan alasannya sakit. Padahal yang sakit jiwanya kan? Sakit jiwa. Itu sakit demokratisnya banget. Ujian akhir udah berangkat itu diizinkan tanpa banyak pertanyaan. Kalau sakit jiwa katanya jangan ngeliatin sini. Oh gitu. Itu yang kemudian karena uang yang diberikan oleh bapak itu sangat demokratis jadi saya sangat mudah sekali untuk bapak mengambil pilihan-pilihan secara bebas, tidak pernah diintervensi. Mau jadi apa terserah, harus jadi tua. Jadi itu sudah cukup dewasa dan tua, sudah besar dan dewasa sehingga mestinya pilihan-pilihanmu adalah pilihan yang bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab atas pilihan itu bapak. Kira-kira kayak gini. Apalagi
Lagi. Itu berarti apa? Lanjut, Pak. Sudah. Lanjut Pak ceritanya. Tadi IPK ada pertanyaan. yang apa tadi? Pertanyaan ini Pak. Pak teknis sekali. Ini nanti obrolan di belakang, substansi dulu. Ayo. Oh, iya. Apa namanya? Tentang kebijakan pendidikan 2 bulan. Ini dulu ya. Hah? Oh iya wes. Demokratis. Ya wes nanti. Wes. Aku jadi wes saya antri loh mau lagi. Paulis mau nanya. Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur sekali bisa ketemu Bapak walaupun saya belum kenal nama secara lengkap. Saya kenal nama Kak Lurah. Saya Stevi Pak. Stevi dari Desa Leposari, Kecamatan Wasono, Kabupaten Wonosobo. Saya dulu mantan perangkat, tapi cuma 3 tahun. Terbentur sama birokrasi. Dan waktu saya masuk itu kebetulan baru pembentukan Undang-Undang Desa Mandiri Nomor 6 tahun 2014. Saya pun sekilas mengikuti diskusinya di forum internet. Nah, pertanyaan saya, itu kan terjadi juga benturan-benturan Pak ketika Undang-Undang Desa Mandiri itu berjalan. Nah, kalau itu kemungkinan apa? Kalau itu kemudian ketemu dengan pemimpin yang seperti Bapak, hasilnya jadi pemimpin pelajar. Namun jika desa itu diterapkan undang-undang yang baru itu, ketika ketemu dengan kepala desa yang ibaratnya lulusan SD atau misalnya SDM-nya rendah, itu jadinya malah masyarakatnya bingung Pak. Karena kan namanya pemimpin harus depan. Padahal undang-undang desa mandiri itu kan pengen mengangkat derajat desa. Nah, ya kondisi itulah sedang dihadapi di desa saya. Kemudian saya sendiri keluar masuk tahun 2013, saya keluar tahun 2015 dengan segala konsekuensinya. Nah, kondisi umum yang saya lihat, desa-desa yang ibaratnya SDM-nya lemah, itu sebagian besar tidak punya perangkat untuk pengelolaan keuangan atau sengaja menghilangkan bendahara untuk mengelola keuangan. Itu mungkin karena apa ya, akuntabilitas desa itu kurang SDM-nya. Kemudian dari perangkat pembangunannya juga ditiadakan. Itu bahasa dalam tanda kutip. Saya minta pendapat. Ya alhamdulillah karena saya bisa ketemu dengan jenengan. Kira-kira kalau menghadapi hal-hal seperti itu, cara menyikapinya bagaimana dan ada nggak solusi-solusinya Pak? Atau Teman-teman semua, jadi kemandirian desa itu tidak ditentukan pada aspek geografis. Mau desa di pegunungan, desa di kota, mau desa di lautan, mau desa di Jawa, di luar Jawa, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun kemandirian. Kemandirian desa juga tidak ditentukan pada aspek sosiologis, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, agama, suku, dan lain sebagainya. Karena yang namanya kemandirian desa itu tergantung pada tiga aspek. Bapak mengatakan bahwa Bapak itu mencalonkan diri itu untuk memberantas namanya politik uang. Seperti itu kan Pak ya. Kalau kami di Manado ketika berbicara seperti itu, ketika ada sosok yang maju dengan memberantas politik uang, berarti otomatis tidak adanya pembelian suara seperti itu kan Pak. Itu pasti tidak akan dipilih. Itu secara otomatis karena kultur yang dibangun politik money di sana sangat kencang gitu. Nah, ada yang ingin mencoba seperti itu namun tetap beda suaranya gitu pada saat pemilihan. Nah, yang saya mau tanyakan kan berarti ketika sebelum Bapak mencalonkan diri, gerakan-gerakan yang sudah dilakukan dari mulai tahun 99 itu untuk membangun kampung, merencanakan kampung dolanan ini sudah sejak tahun 99. Berarti itu Bapak tidak sendiri dong ya, gitu. Berarti ada teman-teman volunteer.
jelas seperti itu kan Pak ya. Ketika ada teman-teman volunteer, cara tadi kan kepercayaan. Nah, kepercayaan seperti apa yang kemudian Bapak berikan ke mereka, tanamkan ke mereka gitu. Caranya itu gimana kok bisa gitu loh Pak. Kemudian mereka sangat setuju, sepakat dengan semua gerakan Bapak. Yang kedua, ketika sudah menjadi lurah saat ini, itu tadi yang pendapatan warga 86 miliar per tahun. Kemudian sedangkan dari desa hanya mampu mengcover berapa Pak tadi 5 miliar. Nah, bagaimana untuk kemudian masyarakat pun diberikan diadvokasi ya Pak sampainya itu untuk kalian harus trust kepada ini. Kemudian ada jadwal terkendala kedisiplinan waktu, dan di tempat kami ada kelas menari itu juga sering molor. Istilahnya jadwalnya sebenarnya jam 4 mulai, tapi karena kehadiran teman-teman atau anak-anak yang ikut itu sering molor 1 jam 2 jam, akhirnya menjadi lebih lama gitu. Kemudian terkendala transportasi dalam mobilisasi pelayanan gelar buku. Ini juga salah satu kendala proses di dalam kelompok 3 karena juga menggelar buku di kota, di ibu kota kabupaten. Jadi karena mobilnya itu nyewa, nah kalau sudah dijadwalkan mobil di sana ternyata mobilnya dipakai karena juga belum punya untuk cara untuk transportasi. Kemudian pengaturan waktu antara relawan kegiatan literasi dengan kegiatan BBM. Kemudian yang terakhir, antusias masih kurang dalam gerakan buku keliling. Nah, ini kami pecahkan dalam 2 pemecahan besar, yaitu bermitra dan masyarakat. Kemudian kita teman baca masyarakat berproses bersama, menjadwalkan bersama masyarakat agar sesuai dengan waktu yang istilahnya waktu sehingga masyarakat. Karena khususnya teman-teman yang di perpustakaan bina tidak yang bergerak, itu kan kita juga tidak mungkin kita berkeliling pagi hari, sedangkan masyarakat juga kerja, anak juga sekolah, gitu. Mungkin itu kelompok 3 dan prosesnya. Oke, nah di antara teman-teman yang lain, apakah selain yang disebutkan teman-teman ini, mungkin kita tidak akan menambah masalah, tetapi apakah ada usulan pemecahan masalah yang lain yang mungkin teman-teman menemui hal yang sama masalah? Pernah kami alami, yaitu kita pernah mencoba untuk perpustakaan keliling, tapi kendalanya memang antara lain untuk pendanaan, mungkin beli bensin teman-teman relawan. Akhirnya waktu itu kita akali dengan adanya pustaka bergerak, yaitu dengan kita keluarkannya salah satu adalah endok dadar pustaka. Jadi endok dadar pustaka. Jadi ya, teman-teman jualan endok yang diceplok kecil-kecil itu, tapi membawa buku bacaan. Jadi keuntungannya bisa untuk pemberdayaan relawan, juga nanti ada sedikit untuk masuk kas rumah baca. Terus kemarin yang kedua itu burger pustaka. Jadi kita juga jualan burger tapi membawa buku. Itu sama sebagai bentuk pemberdayaan relawan, juga menambah kas rumah baca atau TBM. Terus yang kemarin terakhir kita mengeluarkan namanya bakso bakar pustaka. Jadi keliling jualan bakso bakar tapi pustaka. Iya. Kuliner pustaka. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Mana mas anaknya mau burgernya? Sama Jafar kan nyanyi. Enggak Bapak. Silahkan ambil sendiri. Ini di gerobak bakso ini nggak jual bakso, tapi ada gelas plastik yang Anda bisa ngambil minum.
mendapatkan tugas khusus dari Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan bentuk gambar lambang negara dan juga menyiapkan gedung parlemen. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, pada sidang kedua Kabinet Republik Indonesia Serikat, secara resmi dibentuk Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin dan beranggotakan antara lain Ki Hajar Dewantara, M.A. Palutesi, Muhammad Nasir, Profesor Dr. Raden Mas Ngabai Purbacaraka, dan Sultan Hamid II. Secara khusus, panitia ini ditugasi untuk menyeleksi usulan-usulan rancangan lambang negara yang akan dipilih serta diajukan kepada pemerintah RIS. Dan pada akhirnya terpilihlah dua karya terbaik, yakni rancangan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Dari hasil musyawarah panitia, rancangan Muhammad Yamin ditolak oleh pemerintah dan DPR karena terdapat unsur matahari, seakan-akan menampakkan pengaruh Jepang. Sedangkan beberapa usulan Sultan Hamid II yang mengadopsi hasil riset Panitera, di mana telah diputuskan bahwa figur Garuda layak sebagai lambang negara, akhirnya diterima oleh panitia, namun tetap perlu dilakukan penyempurnaan. Iya. Ini uniknya. Jadi begini, saat itu di tahun 48 ada beberapa perupa yang tergabung dalam organisasi seni. Ada Seniman Indonesia Muda, ada Pelukis Rakyat, ada Pusat Tenaga Pelukis Indonesia, dan KPP Bagian Kesenian. Mereka ditawari untuk menyumbangkan pikiran, tapi melalui sayembara. Seniman yang ikut tuh ada beberapa, ada Sujana Kerton, ada Kusnadi, ada Jayeng Asmoro, ada Suromo, ada Abdul Salam. Dari mereka terkumpul 15 desain lah, ada 15 rancangan lah gitu. Jadi saya ketemu Pak Basuki itu di Jerman, ya, di Köln. Beliau beberapa kali nginep di rumah saya. Nah, dari sana antara lain Pak Bas itu cerita tentang simbol Garuda Pancasila, bahwa Garuda Pancasila itu adalah dulu simbol itu disayembarakan oleh negara, lalu yang menang itu orang dari Taman Siswa yang namanya Pak Basuki Laksobowo. Dengan Ki Suratman saya konfirmasi, oh iya itu kakak kelas saya. Nah, dari Taman Siswa itulah yang memberi keyakinan kepada saya bahwa apa yang dikatakan Pak Basuki itu adalah benar. Tetapi menurut Pak Basuki, setelah itu gambar itu dirubah, ya, oleh seorang pelukis menjadi Garuda yang seperti sekarang ini loh, Garuda seperti layangan itu. Padahal bukan Muhammad Yamin yang menciptakan lambang negara itu. Nah, apa ada kontradiksi di sini antara Sultan Hamid dengan Yamin? Apa orang lain juga punya kepentingan di balik ini? Saya juga nggak ngerti. Tetapi bahwa itu yang menciptakan Sultan Hamid atau siapa, ya barangkali kalau saya sih lebih cenderung kepada Basuki Laksobowo. Sultan Hamid tidak punya pengetahuan ini ke Indonesia, tidak ada, kecuali dari visi Belanda. Tapi ke Indonesia yang menggali sendiri seperti Bung Karno, seperti Yamin juga. Jadi kalau dia punya gagasan yang walaupun salah tapi yang kreatif itu, saya kok ragu ya. Tapi kalau dia merakit dari berbagai gagasan itu bisa saja. Kemudian karena dia mendapat perintah dari Bung Karno, kalau itu betul, ya, kemudian datang masukan ya tentu saja kepada Sultan Hamid. Lalu Sultan Hamid merakit berbagai gagasan yang masuk. Itu kan Garuda kan sebenarnya nggak pernah ada tuh. Dalam realitas itu kan binatang mitos saja. Tapi elang Jawa di Kaliurang masih ada. Dia letak kepada elang Raja Wali itu. Garuda sama elang bedanya nggak banyak, cuma besar sama kecil. Besar juga berbeda ya.
mungkin 1/10 dari elang ya, burungnya. Sesuatu yang perkasa gitu. Maya, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Apakah kamu menemukan sesuatu yang baru dan beda dengan para pencari yang sudah mereka butuhkan? Tentu saja ada, Pak De. Apa itu? Maya telah mendapat beberapa data penting yang belum pernah mereka tulis. Dan data itulah yang membuat Maya memiliki pendapat yang berbeda. Seperti ini, Pak De. Ini adalah 15 calon lambang negara yang dibuat oleh para seniman atas permintaan pemerintah pada tahun 1947 hingga 1948. Ya. Dan sepertinya mereka telah mengadakan sayembara yang dilaksanakan oleh Priyono, staf Kementerian Pendidikan pada saat itu. Lah, ini seperti kaligrafi. Kok mirip sekali dengan lambang negara kita sekarang ini? Itu lambang kerajaan Samudra Pasai, Pak De, di tahun 1267. Berisikan kaligrafi basmalah dan 2 kalimat syahadat. Di dalam perisainya terbagi menjadi 5 bagian, yang berisikan syahadat, sholat, zakat, siam, dan haji. Sebuah sumber cukup akurat menyatakan bahwa lambang kerajaan Samudra Pasai ini ditemukan dalam buku Silsilah Kerajaan. Merupakan hasil rancangan Teuku Raja Muluk At-Tahasi, keturunan Panglima Turki Utsmani, yang kala itu diminta bantuan oleh Sultan Iskandar Muda untuk membantu mengusir Portugis dari Aceh. Namun begitu, belum ada data yang bisa menjelaskan siapa dan bagaimana lambang tersebut bisa berada di meja Panitia Lencana Negara, sehingga bentuknya menjadi acuan dasar lambang negara yang akan dibuat. Kalau begitu, lambang negara kita ini meniru ini ya? Hah? Bisa jadi ya? Mungkin bisa jadi inspirasi, Pak De. Teruskan, Dok. Perisainya kemudian diganti dengan simbol Pancasila, yaitu berupa bintang bersudut 5 usulan Muhammad Nasir untuk melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Gambar rantai emas yang mata rantainya terdiri dari 2 bentuk persegi dan bulat yang diusulkan oleh Sultan Hamid II untuk sila kedua. Raden Mas Ngabai Purbacaroko mengusulkan untuk sila ketiga adalah pohon beringin atau astana. Sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan kepala banteng untuk lambang sila keempat. Terakhir untuk sila kelima, Ki Hajar Dewantoro mengusulkan padi dan kapas yang melambangkan sandak dan pangan. Akhirnya jadilah lambang negara berupa sosok Garuda yang berperisai Pancasila yang cakarnya mencengkram pita merah putih. Namun, dari hasil diskusi antara Presiden Soekarno, Perdana Menteri Muhammad Hatta, dan Sultan Hamid II, akhirnya menyepakati untuk menggantinya dengan pita putih bertuliskan semboyan ciptaan Empu Tantular dalam kitab Sutasoma berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Rancangan ini disepakati oleh hampir seluruh anggota Panitia Lencana Negara, kecuali Muhammad Natsir. Ia keberatan dengan Garuda yang digambarkan sebagai manusia berkepala burung, bersayap tapi juga berlengan, dan bercakar yang dianggapnya sebagai makhluk mitologi. Kemudian, figur Garuda rancangan Muhammad Yamin yang kemungkinan dilukis oleh Basuki Rosobowo dirubah oleh Sultan Hamid II berdasarkan usulan Muhammad Nasir menjadi sosok elang realita. Luar biasa. Pak Di banyak. Tapi Pak Di mau tanya sesuatu. Pak Di mau tanya apa? Nah, lagi. Jadi setelah kamu menelusuri penelitian yang begitu dalam, sesungguhnya siapa sih yang merancang Garuda Pancasila itu? Maya tidak dalam posisi menghakimi. Maya hanya mencari data secara kronologis dan logis agar mudah dipahami. Karena sejarah tidak boleh memihak pada kepentingan. Biar saja orang lain yang beda penilaian.
Tapi kamu belum menjawab pertanyaan Pak Ade. Siapa tahu nanti dosenmu akan bertanya seperti itu, Bi. Ayo. Perancang lambang Garuda Pancasila adalah tim. Semua orang yang terlibat dalam proses perancangan itu, Pak Ade. Iya. Fernand Braudel bilang, semuanya harus dikembalikan dalam kerangka umum sejarah. Sehingga meskipun kita temui paradok yang fundamental dan kontradiksi, kita bisa menghormati kesatuan sejarah yang juga merupakan kesatuan hidup. Sultan Hamid II berada pada posisi sentral dalam hal ini, karena ditugasi langsung oleh Presiden. Namun tidak bisa dipungkiri peran aktif anggota panitia yang lainnya. Pak Ade mengundang kalian kemari itu sebenarnya mau minta izin kamu, Maya. Temuan sejarah yang kamu lakukan beberapa waktu ini mau buat cerita wayang suluh. Nah, besok Selasa Wagen di Bangsal Kepatian Pak Ade diundang untuk mengisi acara, dan ini Pak Ade rencanakan sebagai cerita baru yang berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Boleh? Boleh, Pak Ade, boleh banget. Boleh banget. Berdasarkan pengetahuan tentang beberapa spesies elang dan studi anatomi elang endemik Indonesia, akhirnya Dick Rule Jr. berhasil menyempurnakan bentuk kepala dan arah cakarnya, dan disetujui Presiden Soekarno. Sketsa Dick Rule Jr. yang diserahkan oleh Sultan Hamid II kepada Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno begitu memukaunya, hingga kemudian beliau mendisposisi Sultan Hamid II untuk segera menindaklanjuti rancangan final itu. Merdeka! Selamat malam saudara-saudara yang saya cintai. Malam ini tanggal 15 Februari 1950, Hotel Destindes Batavia, Jakarta akan menjadi saksi sejarah. Sejarah di mana untuk pertama kalinya negara kita memiliki lambangnya. Saya akan membagi rasa sukacita saya kepada saudara-saudara semua. Tetapi sebelumnya, saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya pula kepada Yang Mulia Sultan Hamid II yang sudah berhasil melaksanakan tugas dalam tempo yang cukup singkat. Hanya dalam waktu 1 bulan lebih, beberapa hari, Panitia Lencana Negara telah berhasil merancang lambang negara ini. Marilah bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan lambang negara yang gagah ini. Belajar dari sejarah itu memang kadang-kadang seperti menyiksa diri. Sakit bukan? Mencari inti selama jalan sejahtera dan bahagia, berkabul segala cinta, terhindar segala bencana. Dengan rajin laku hidup yang penuh prihatin, bicara sampai kau dapat jadi laron dalam impian. Takkan pernah berhenti walau dihancurkan badan. Waspada jangan sampai salah jika kau sudah dapat menanggung jiwa dalam tebakan. Jangan orang terpecahkan nih, menungso lali marah ngompokan kutu ditindakin nurani ini rusak. Cangkemin jumlah kusak kusunat dan klewi tetap baik jadi ditiru boleh benerin dewe. Karena lebih salah nih, saya tetap gadok nanti kacang kiri. Gak peduli sampai klewi tapi mau mampir mobil untuk dari kata.
Terima kasih. Semangat sehingga waktu hari ketiga saya mulai ceria. Terus dari teman-teman menceritakan pengalaman-pengalaman di kegiatan TBM mereka di daerah masing-masing. Yang dari Mbak Dila yang bawa buku kemana, pokoknya di mana duduk bawa buku ke situ. Jadi biar warga atau masyarakat yang ada di situ bisa membaca buku. Soalnya di Papua juga minat membacanya sangat kurang. Mereka lebih suka bermain kalau di sana. Ya, jadi pengalaman atau yang saya dapatkan di sini, nanti ke Papua saya boleh lakukan itu. Boleh. Di Papua. Oke, terima kasih itu aja. Sama lagi bagus saya. Baik, terima kasih Mbak Dila dan Pesa Maria. Begitu Pak Kastum dan juga Pak Dedi. Memang itu cerita dan drama, sedikit drama selama di motor nih. Oh, motor saya. Nih. Oh. Dawe Mbah, dawe Bapak. Nggih. Monggo Pak Dedi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah 4 hari di sini ya. Pertama saya lihat waktu datang itu wajahnya masih ceria, matanya menyala. Tapi sekarang saya lihat kok matanya sudah mulai ada apa? Merahnya mau nangis kelihatannya ini. Jangan-jangan nanti Bubar nangis beneran ini. Ya saya tahu karena berkumpul 4 hari itu kan kita berinteraksi satu sama lain. Ada yang juga sudah mulai jatuh cinta barangkali ini. Salah satunya saya lihat ini yang Mas Yudi ini akan melupakan Ngatini, kemudian berganti dengan yang lain. Sudah ke lain hati. Tidak salah lagi. Tapi intinya saya ikut berbahagia, ikut berbangga dengan teman-teman ini sudah 4 hari di sini. Saya yakin banyak ilmu yang didapat. Yang terpenting itu bukan kita berkumpulnya di sini ya, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita setelah pulang nanti bisa menerapkan apa yang kita dapat di sini. Ilmu-ilmu yang diperoleh dari sesama teman ini bisa bermanfaat untuk daerah kita masing-masing, termasuk Maria ya. Nah, nanti suatu saat mungkin kegiatan semacam ini tempatnya di TBM-nya tempat Maria. Tahun depan Papua. Kemudian yang dari Sumatera berapa kali terakhir? Perjalanannya ditentukan oleh Pak Kastum, harus naik kapal, tidak boleh naik pesawat. Siap. Kita bisa sebulan dalam perjalanan itu bisa menghasilkan karya minimal nanti 3 buku ya Is ya. Kita akan lebih kaya lagi pengalaman. Isinya nangis semua Pak ya. Pulang nanti menghasilkan 6 buku gitu, pulang pergi naik kapal. Dan 1 orang anak mungkin ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengingat waktu ya. Intinya sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya ikut berbangga dan berbahagia. Mudah-mudahan nanti teman-teman sudah kembali ke tempat bisa selamat sampai tujuan dan menerapkan ilmu yang didapat dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi memang orang tua kami. Kalau nggak dianggap sebagai orang tua oleh Mbak Rini, tetap orang tua kami, orang tua ibuku. Wow. Pak Dedi, Mbak Rini langsung gini yuk. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, Pak Dedi ini baik meskipun beliau ada di kota Pak Kastum, tapi juga tetap merengkuh dan meraih kabupaten yang lain termasuk Bantul. Gitu. Jadi Mbak Rini jangan jealous ya. Gitu. Sebelum ke Pak Kastum nanti selain kami meminta Pak Kastum juga untuk memberikan istilahnya rambu-rambu dalam pendidikan masyarakat seperti apa sebagainya, dan juga nanti akan menutup acara residensi ini. Sedikit saya cerita tentang mainan ini Pak, dan juga tentang kampung dolanan ini. Jadi di sini ada beberapa generasi ketiga pelaku produksi mainan anak, dan ini masih diproduksi oleh generasi ketiga yang sekarang usianya sudah 70, hampir 70 dan 80-an. Ada banyak bentuk mainan selain karetan, ini namanya karetan, terus ada otok-otok, terus ada fluid gitu, terus ada juga rangkaian-rangkaian yang itu jadi semacam craft, tapi semuanya basisnya adalah bambu gitu, semua berbasis bambu. Dan setiap jenis mainan ada cerita dan ada narasinya gitu. Dan kita sebagai warga Pawung Harjo selalu memberikan melibatkan bentuk-bentuk mainan tradisional ini sebagai media pendidikan sekaligus
juga sebagai media kita yang sebagai manusia dewasa juga mengembalikan memori kita pada masa kanak-kanak. Gitu. Jadi ini sengaja kami hadirkan sebagai simbol penutupan keretan ini, dan nanti Pak Kasemi akan memimpin keretan pertama tarik ke udara. Kita akan mengikutinya dan itu sebagai penanda penutupan acara residensi. Begitu Pak Kasum. Monggo waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dedi, mana Mas Dedi? Iya, Mas Dedi itu sama-sama dengan saya dari Brebes ya. Cuma Mas Dedi karena putih jadi laku di Jogja, ya kan? Saya hitam nggak laku di Jogja. Ini lakunya di Jakarta katanya. Itu. Nah, kemudian Pak Faiz ya, selaku yang dipercaya dalam rangka sebagai tuan rumah, kawan-kawan para pegiatnya, para mungkin pengelola TBM juga sekaligus pegiat literasi kita. Lebih-lebih Mas Yudi nih, beberapa hari nanti ditinggalkan nih, ya. Nah, kalau ini mainan saya waktu kecil nih, Nah, kawan-kawan semua, jadi begini, ini kan namanya peningkatan kapasitas pengelola TBM ya, atau magang gitu. Jadi begini, tujuan daripada kegiatan ini sudah disampaikan Pak Faiz tadi. Ada 4 hal yang harusnya sudah dicapai nih, karena sudah dilaksanakan. Yang pertama, yakin nanti kemampuan manajerial kawan-kawan semakin meningkat. Itu yang pertama, dan itu sudah dilakukan oleh Mas Faiz dan kawan-kawan, yaitu tentang bagaimana mengelola TBM yang bagus ini. Yang kedua, peningkatan kemampuan dalam hal menulis, ini pun sudah dilakukan, dan targetnya kalau tidak salah setiap peserta nanti akan menghasilkan minimal 1 buku ya, 1 tulisan. Jadi andaikan misalkan sekarang belum selesai, kawan-kawan masih ada kesempatan di rumah masing-masing, kemudian tinggal dikirim gitu Mas ya, itu. Nah, karena harapannya begini, hasil tulisan kawan-kawan nanti akan kami donasikan di acara Hari Aksara Internasional yang rencananya dilaksanakan di Kabupaten Kuningan, tempatnya Kang JJ itu. Ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana supaya kawan-kawan meningkat tentang bagaimana cara melakukan jejaring atau kemitraan. Dan ini alhamdulillah juga sudah disampaikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya kawan-kawan meningkat tentang jiwa kerelawanannya. Dan itu pun sudah dilakukan, dan saya yakin begini, kawan-kawan ini kan semuanya relawan nih. Yang namanya relawan pasti akan mengabaikan hal-hal yang sifatnya sifatnya profit gitu ya. Jadi saya lihat kan semua wajah relawan ini sudah sangat menunjukkan pengabdiannya. Namanya kan relawan pengabdian, sehingga kalau ada apa-apa tidak diukur dengan uang, yakinlah, dan itu sudah dilakukan. Makanya kalau misalkan hari ini ya, kegiatan hari ini ditutup kemudian tinggal pulang saja juga nggak ada masalah ya, nggak ada apa-apa ya. Jadi kawan-kawan nggak terima uang transport pun juga nggak apa-apa ya. Ya. Uang pulang ya. Uang pulang ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kawan-kawan nggak dapat uang harian juga nggak apa-apa ya. Sudah biasa Pak. Sudah biasa ya. Sudah Pak, ini Pak sudah. Oh sudah diterima. Aduh, ternyata saya kalah nih ya. Sudah diterima ternyata nih. Aku pikir ada yang tidak mau menerima. Nah kemudian begini. Kenapa kegiatan ini kok dilaksanakan di tempatnya Pak Faiz? Ini biar kawan-kawan tahu. Jadi begini, yang namanya magang
itu kan lebih afdol, lebih pas kalau dilaksanakan langsung di lembaga. Bukan berarti kami nggak punya duit Mas Yudi, ya kan? Dilaksanakan di hotel pun mampu kami. Cuma pertimbangannya kalau di hotel apa yang akan mau dilihat. Tapi kalau di sini kawan-kawan langsung menghayati langsung apa yang terjadi di lapangan ini. Dan kegiatan seperti ini kami laksanakan angkatan pertama di Jombang, tempatnya Pak Yusron, angkatan kedua di Padang, tempatnya Yusri KW, dan yang ketiga di sini. Sebenarnya kami merancang banyak angkatan Mas, ya kan? Mas Faiz sudah kami undang di Jakarta. Cuman gara-gara dipangkas anggarannya, ya terpaksa hanya ada 3 angkatan. Nah, tapi harapannya begini, walaupun 3 angkatan tidak akan mengurangi arti daripada magang ini. Ini itu pertimbangannya kenapa dilaksanakan di sini. Yang kedua, menurut pengamatan kami dan kawan-kawan, tempat Faiz ini bagus katanya, dan Bapak Ibu kawan-kawan relawan sudah bisa melihat dengan sendirinya, ternyata memang betul-betul bagus. Tepuk tangan dong buat Mas Faiz. Ya Mbak Dina dan Pak Sra sudah. Kok kayak semangat sendiri nih, ada apa nih? Ini begitu. Nah, dengan kawan-kawan melihat langsung, ya kan, menghayati langsung, praktek langsung, berarti kawan-kawan akan jelas apa yang akan dilakukan di masing-masing tempatnya. Walaupun juga di masing-masing tempat kawan-kawan sudah hal yang biasa melaksanakan, tetapi paling tidak ada hal-hal, ada sisi-sisi baru yang bisa diambil oleh kawan-kawan ini. Nah, kemudian begini, kegiatan seperti ini ya kan, kegiatan seperti ini ya tahun depan akan terus kita lakukan. Apalagi kemarin Pak Dirjen ya, Pak Dirjen datangi KL-nya Mas Kang Dirjen ini. Kalau saya panggilnya Kang karena orang Bandung, orang Sunda ya. Hadir di sana ya, kesan beliau sangat senang katanya, betul-betul. Oh ternyata baru kali ini yang namanya Kampung Literasi binaan TBM-nya Hepa Pelnis. Nah saya salah ketika itu Mas, ditanya Pak Kastum itu nama TBM-nya apa? Saya jawabnya Hepa Pelnis. Wah masa iya Pak, saya lagi apa? Hepa Pelnis kali ya. Ya ternyata begitu saya telepon Pak Luki kasihnya Hepa Pelnis ya, ada L-nya ini gitu. Kalau nggak ada bahaya. Jadi beliau hadir di Kuningan senang dan mengesankan semacam ini harus segera dibudayakan, dibumikan begitu. Makanya selamat buat Kang CC ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan seperti ini, insya Allah tahun depan kami juga sudah merancang ya, yang namanya bantuan kampung literasi akan kami perbanyak, yang namanya bantuan sarana untuk TBM akan kami perbanyak. Cuma begini, TBM yang akan mendapatkan bantuan memang lebih banyak kita prioritaskan pada TBM yang sifatnya mandiri. Sebab begini, kan ada TBM yang dibina oleh PKBM, ada TBM yang berada di SKB. Nah, yang saya maksud adalah TBM yang betul-betul murni berdiri sendiri. Nah ini, itulah yang nanti akan kami prioritaskan untuk bisa melaksanakan dan mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini. Ini, nah, kemudian begini, kawan-kawan semua dari kurang lebih berapa nih? 20 ya? 20 lokasi TBM ini siap-siap saja, karena yang kami undang di sini sekarang ini adalah nanti tahun 2018 diantaranya akan kepakai untuk tempat seperti ini. Makanya siap-siap. Jadi betul, mungkin tadi tempatnya di Mbak Maria ya. Iya. Ya. Siap bukan nih? Kawan-kawan kalau saya bawa tempatnya Mbak Maria siap. Ya. Tapi naik kapal. Ya, nggak apa-apa.
ini. Asal bareng-bareng. Mungkin suatu saat kami bawa ke Manado tempatnya Mbak Dila. Biar ada pertukaran atau ada semacam kunjungan balik gitu ya. Nah, begitu. Makanya tolong kawan-kawan yang kami undang sekarang ini siap-siap saja kalau tahun depan dijadikan tempat untuk makan seperti ini. Nah ini. Makanya begini, tahun depan akan diperbanyak jumlahnya dan dirasakan lebih hemat seperti ini ya kan, hasilnya juga jelas. Coba kalau kegiatan seperti ini kita laksanakan di hotel, berapa ratus juta kami harus mengeluarkan duit ya kan besar nih, dan yang didapat kecil karena kawan-kawan hanya mondar mandir ruang pertemuan balik kamar, ruang pertemuan balik kamar, ya begitu aja. Bahkan nanti ada yang nggak kuat dengan AC seperti Mas Yudi kan gitu kan. Nah itu, tapi dengan ditempatkan di seperti ini, kawan-kawan bisa menghirup udara segar bebas ya kan, bisa ketemu keliling kampung dan sebagainya, bisa mendengarkan musik di sebelahnya ya kan ketika tidur, nggak ada masalah. Nah makanya ya, bukan berarti kami tidak mampu menyelenggarakan di hotel, tapi kami ambil maknanya ya, manfaat dari kegiatan ini lebih efisien dari sisi apa, dananya ya kan. Kalau waktunya emang nggak ada beda, tetapi banyak yang dilihat oleh kawan-kawan karena kawan-kawan terlibat secara langsung, menghayati secara langsung di masyarakat daripada dilaksanakan di hotel. Dan kami setuju kalau di sini termasuk bagus Mas Faiz ya kan, tidurnya juga enak ya kan. Tapi yang di Padang Masya Allah, tapi itu pun mereka pada senang. Bahkan ada yang dijamret tuh HP-nya, lagi selfie dijamret, ada juga. Di sana katanya mau buang air besar aja susahnya bukan main. Belum lap, tahu nggak, belum lap, nyemplung hilang, berarti dikali ya kan. Nah makanya kawan-kawan juga bersyukur di sini kan enak nih, bagus ya kan. Nah kalau di Padang seperti itu, tapi tidak ada seorang pun relawan kita, pegiat kita yang merasa berat, nggak ada. Semuanya tersenyum Mas, tersenyum. Maka di sini harus lebih dari tersenyum, kan begitu. Nah ini nangis. Nah kemudian betul kata Pak Faiz, sekarang ini kan mau kita sudahin, tapi bukan berarti kita berpisah lah ya. Silakan kawan-kawan, kalau memang masih ada keinginan untuk tinggal dulu nggak ada masalah, tapi IRW atau ya bayar DW nggak ada masalah ya kan. Kalau ada yang mau tinggal dulu silakan, dan mudah-mudahan ada yang selamanya ya kan tinggal di sini kalau bisa ya kan. Mas Yudi udah dapat. Mas Yudi nggak mau pasti. Kenapa ngeliatin ke aku? Karena begini, saya perhatikan Mas Yudi itu, walaupun melihat kanan kirinya bening, tidak akan mau pindah hati ya. Selain hatinya mati nih. Tapi kalau ada di antara kita yang mau pindah hati, ya silakan saja, itu kan hak kawan-kawan. Yang penting jangan ada yang pindah lagi kecuali Mas Faiz ya. Mas ya, jangan sampai pindah Mas ya. Pura-pura nggak dengar. Silakan kalau mau dilanjut nggak ada masalah. Yang penting nanti saya tunggu undangannya. Nah, dengan seperti ini kan seneng ya, apa namanya, suasananya betul-betul familiar ya, betul-betul nggak perlu harus pakai baju batik, pakai sepatu, pakai parfum, nggak perlu ya kan, cukup pakai sandal, pakai kaos ya kan, dan lebih menyenangkan. Pakai sarung ada boleh, iya, supaya gampang karena dia beser terus ya. Nah kira-kira begini, di antara 20 ini yang tahun depan siap untuk ketempatan yang mana? Coba. Tuh. Banget itu. Siap semua. Pak, tapi nanti kalau di Dila
arahkan ke pulau ya. Boleh. Boleh, silakan. Kalau di kota kan udah biasa Pak. Berarti begini nanti, yang siap tahun 2018 kami prioritaskan dapat bantuan KL 1 juta, kemudian nanti kita pakai untuk magang seperti ini. Siap. Ya. Nah, boleh. Nanti kita lihat kembali ya. Ini. Begitu ya. Jadi intinya Ke timur. kami akan memperkuat keberadaan TBM. Tetapi TBM yang kami maksud lebih diutamakan pada TBM-TBM yang sifatnya berdiri sendiri, mandiri, bukan di bawah PKBM ataupun SKB. Ini. Karena begini, mohon maaf nih ya, bukan berarti kami bukan berarti kami nggak setuju atau negatif thinking. Kebanyakan PKBM TBM yang berada di PKBM, di SKB hanya sekedar tempat buku menumpuk katanya. TBM tempat buku menumpuk katanya. Gitu. Jadi ya walaupun tidak semuanya begitu, ya kan? Ada pojok tumpukan buku paket sampai Sawangan katanya. Dibilang TBM, ya nggak ada salahnya memang. Tapi nanti gini, kita sama-sama akan membenahi lah ya. Akan kita benahi, kita fasilitasi sarananya, pengadaan bukunya, pengadaan raknya, ya kan. Bahkan nanti kita akan perkuat dengan program Kampung Literasi, yang harapannya nanti kawan-kawan bisa melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan kedua program tadi. Jadi nanti yang akan diperkuat adalah kampung literasinya dan bantuan sarana TBM. Karena begini, kawan-kawan harus punya paradigma berpikir yang berbeda. Yang namanya kampung literasi kan harapannya ada sebuah kawasan ya, kawasan desa atau kampung di mana di dalamnya terdapat sekian banyak aktivitas literasi. Ini yang namanya literasi bukan hanya sekedar membaca, menulis dan berhitung, tetapi lebih ke arah itu lagi. Ada literasi sains dan teknologi, literasi kewarganegaraan, bahasa, hukum, keuangan dan macam-macam. Jadi yang namanya literasi hampir ke semua aspek kehidupan. Tapi Kemdikbud baru menetapkan ada 6 literasi, yaitu. Nah, sehubungan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan begini, tahun 2017 ini kita sama-sama akan melaksanakan peringatan Hari Aksara Internasional. Temanya literasi in digital world, artinya bagaimana literasi kita mengarah kepada teknologi. Ini yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 8 September, tempatnya di Kang JJ, Kabupaten Kuningan. Nah, dalam rangka itu kawan-kawan, kami akan menyelenggarakan kegiatan festival literasi, di mana nanti yang akan diundang ya para pegiat literasi, mudah-mudahan termasuk kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Ya, akan kami undang ya, sudah disetting sama Pak Lipi rangkaian acaranya. Nah, di situ nanti kawan-kawan akan menunjukkan performanya tentang literasi. Nah ini, makanya nanti tolong siap-siap saja kalau ada undangan dari kami. Siapa yang tidak mau diundang? Sebentar, bukannya tidak mau diundang, tapi dari ngendikannya Bapak tadi kayaknya kesempatan kami untuk mengembangkan diri, walaupun itu saya di lembaga negeri ya Pak, seperti tadi image-nya sudah, kalau TBM itu hanya sekedar digeletakkan saja, tidak dimanfaatkan. Tidak semuanya seperti itu. Ya, apakah nanti tahun depan atau tahun berikutnya ada kegiatan literasi seperti ini, kami masih dapat kesempatan untuk ikut Insya atau Allah. tidak?
Kami bersama Kepala SKP kemarin sudah berpikir untuk bagaimana caranya membuat kampung literasi. Jadi kami tahun depan mungkin dari hasilnya saya di sini ternyata saya lebih malu karena kami yang sudah tidak sebagai relawan lagi, itu saya kalah dengan adik-adik yang di sini. Jadi apa yang kami terima dari sini mungkin bisa dibawa pulang. Tahun depan saya minta bimbingan adik-adik untuk mendukung kami yang di SKP. Kalau semua seperti ini, yakin akan berhasil kegiatan ini. Terima kasih. Itu Bapak mungkin bisa saya untuk adik-adik mohon kalau saya sharing kepada adik-adik untuk bersedia memberi informasi. Boleh, terbuka lebar. Terima kasih. Apalagi Kang Faiz, silakan saja. Ya, terbuka lebar bagi kita. Nah ini, jadi bukan berarti yang di SKP kok jelek, di PKB kok jelek, tapi memang disinyalir ada sebagian yang jelek karena hanya sekedar tempat buku menumpuk. Ini Mbak ya. Jangan diambil hati ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Takutnya saya nggak dapat kesempatan seperti dapat insya Allah. Nah bahkan begini, tahun ini kami mendapatkan bantuan 3 mobil ya, kemudian 3 mobil literasi plus 5 sepeda motor Tosa. Kami lagi berpikir mau saya berikan kemana nih. Misalkan Mbak Dila minta, silakan ambil sendiri di Jakarta. Ya kan? biaya kontainernya Pak. Nanti kami siapkan helm dan jaket. Pokoknya berangkat. Naik kapal. Lewat tol laut. Mbak Maria bersedia ambil Tosa sendiri di Jakarta. Dalam markum gue. Sebulan. Jadi nanti kami lagi berpikir 5 Tosa akan kita berikan kemana. Tapi kalau nggak salah Mas Bibi udah daftar ya Mas Bibi ya. Udah daftar ya. Udah dapat Pak. Mana ada belum Pak? Ini begitu. Jadi intinya begini, kegiatan ini kan kami hanya mampu mengundang sedikit orang. Ya, setiap TBM yakinlah lebih dari 3-4 orang relawan kan. Tapi kami hanya mampu mengundang 1 orang. Oleh karena itu tolong kawan-kawan jangan belit-belit amat ya. Hasil dari sini tolong di-sharekan kepada relawan lain yang tidak sempat kami undang. Ini. Dan begini, kawan-kawan harus betul-betul konsekuen. Antara yang dimedsoskan dengan faktanya harus sama. Jangan sampai hanya gagah di dunia maya, gagal di dunia nyata, ya kan? Hanya modelnya ekspos, tapi faktanya nggak ada, begitu. Ya, setuju ya kawan-kawan ya. Nah, ada yang mau ditanya lagi nih? Ada yang mau ditanya begini? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan Iya, monggo. Mumpung masih ada waktu Mbak M. Monggo. Mengejar tiket jam Hari ini kan kita jam 11 setengah 12 maksimal ya. yang ingin kami tanyakan adalah sama Baik, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. yang ingin kami tanyakan adalah kampung literasi ini kan berarti apakah nantinya setelah ini selesai itu ada semacam evaluasi, kemudian juga ada monet, kemudian juga ada apa istilahnya progresnya seperti apa sih gitu lah. Terus kemudian nantinya kalau dari harapan kami sendiri itu ada Pak, sehingga memang nantinya dana yang dikucurkan itu tidak sia-sia, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, sebisa mungkin juga nanti istilahnya gerak kami, untuk saat ini mungkin ada pengawasan dari Irjen, dari BPK dan sebagainya ya. Tetapi kemudian lantas kalau bisa itu jangan ditinggal dalam arti dianggap mandiri, dianggap dewasa ya udah gitu lah. Kami butuh istilahnya sesekali lah nantinya kami juga mungkin dikumpulkan dalam event-event seperti ini mungkin ya, dan mungkin juga nanti satu saat juga di Rote bukan harus langsung didatengin dari Jakarta ke sini, enggak. Setidaknya bagaimana pengembangan program selanjutnya, apakah berjalan seperti yang direncanakan atau tidak. Itu saja, terima kasih. Iya, jadi betul Bu Rini, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan nanti akan kami pantau, ya kan. Pengertian memantau tidak harus datang, mungkin lewat telepon, lewat WA, SMS kan begitu kan. Jadi begitu. Yang penting begini, apa yang dilakukan kawan-kawan ya harus menunjukkan bahwa itu apa yang kebaikan untuk sekitarnya itu. Dan betul Bu, kami juga lagi menggagas nih, bagaimana kalau misalkan para pengelola TBM yang dianggap sudah berhasil, apakah mau dilepas atau tidak? Sebenarnya tidak ada istilah dilepas atau tidak, semuanya adalah milik kita bersama, dan kami pun akan tetap memantau Bu. Justru TBM yang dianggap sudah besar ya, sudah bagus, nanti akan kita pakai untuk best practice, sehingga nanti akan kami undang dalam rangka pengembangan program kedepannya. Begitu. Jadi justru kekuatan kami terletak pada tangan Bapak Ibu sekalian ini, kan begitu ini. Gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pegiat sesungguhnya adalah sesuatu yang mulia, ya kan? Yang tidak perlu harus diketahui oleh orang Jakarta, sebenarnya begitu, ya kan? Tetapi begini, kami pun juga tetap memikirkan bagaimana membantu kawan-kawan pegiat di lapangan. Syukur-syukur begini loh, walaupun mungkin ya kawan-kawan pegiat selama ini kan tidak mengharapkan sesuatu ya, tidak mengharapkan imbalan. Tapi paling tidak begini, kami juga terus berpikir bagaimana setidaknya lah ya, apa yang dilakukan kawan-kawan dihargai, kan begitu. Makanya sekarang begini, kami lagi menyelenggarakan apa ya, akan memberikan anugerah kepada kawan-kawan yang TBM-nya dianggap kreatif, inovatif. Ya, dalam rangka Hari Aksara Internasional, Pak Menteri akan memberikan penghargaan kepada para pengelola TBM yang dianggap TBM-nya kreatif dan inovatif. Ini juga begini, kami akan memberikan penghargaan kepada para pegiat literasi, kepada para tutor keaksaraan. Ini nanti akan kami undang di Kuningan, diberikan penghargaan Pak Menteri, juga diberikan semacam apa ya, uang pembinaan. Itu kan salah satu juga wujud kepedulian kami dalam rangka bagaimana supaya kami tetap bersahabat dengan kawan-kawan di lapangan. Dan sebenarnya banyak yang kami rancang, workshop ya kan, yang kami undang juga nanti paling-paling kawan-kawan, karena notabene selaku pegiat di lapangan nggak mungkin kami akan mengambil orang lain yang notabene belum tahu ini. Makanya siap-siap saja nih para pegiat, siap-siap saja kalau suatu saat kami undang, gitu ya. Siap Bu ya? Alhamdulillah. Silakan Kang Jide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih Mas Pais dan juga Pak Kastum yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini baru bisa datang. Selayaknya saya ikut ini, cuma karena kemarin saya menjadi ketua pelaksana launching Gerakan Indonesia Membaca dan pencanangan kamu literasi di TBMI Papelnis Desa Kaliamundus Kulon, Kabupaten Kuningan. Jadi saya kerjakan tugas utama dulu, dan hari ini kalian menjemput relawan kami yang sudah 3 hari di sini belajar di Mas Pais di sini. Pertama memang sedikit sharing saja, saya juga tidak pernah menyangka apa yang sudah dikerjakan selama 3 tahun ke belakang itu akan berbuah
menjadi kampung literasi. Karena yang kami lakukan dulu memang betul kata Pak Kastum, dari hati, volunteering, relawan, dan juga hal-hal yang bersifatnya tidak memikirkan non-profit Pak ya, karena kegiatan Taman Baca ini pure murni untuk masyarakat. Hingga akhirnya berjalan waktu sampai 2 tahun, dikunjungi cucunya Bung Karno, Ibu Putih Guntur Soekarno, yang memberikan gerobak baca keliling, yang tadinya gerobak biasa pakai buat gabah panen, tiba-tiba Ibu Putih dengan berbesar hati memberikan bantuan dan kita sulap menjadi sebuah gerobak baca yang luar biasa. Sekarang sudah menjangkau 3T terluar, terdepan, dan juga terpencil di kampung kami. Dan hingga akhirnya saya kedatangan Pak Kastum sampai beliau marah sebenarnya ke saya, Mas Cucu, saya masih ingat waktu Pak Kastum bilang, sampean tuh ya orang tuh cantik yang nyamperin gentong, ini gentong yang nyamperin cantik ke sampean. Saya sampai malu waktu itu. Ya Pak, matur nuwun sewu Pak, saya juga tidak bukannya menolak ingin mendapatkan KL waktu itu, tapi apa saya pantas waktu itu, saya pikir apa kampung saya sudah layak untuk menjadi kampung literasi. Tapi Pak Kastum dengan semangat, bisa Mas Jezi, nanti belajar seiring waktu. Akhirnya saya belajar, saya tanya-tanya ke Banten, ke kampungnya Kang Dese di Rangkas Bitung, ke ibu yang di Ponorogo juga sama. Terus saya belajar sampai akhirnya, oh seperti ini kampung literasi. Ini harus saya kerjakan selama 1 tahun ke depan, dan pelibatan masyarakat apa yang harus saya lakukan selama 1 tahun ke depan, dan program-program aksi apresiasi apa yang harus melibatkan masyarakat dan juga anak-anak di sana. Hingga akhirnya kemarin launching oleh Pak Dirjen, dan luar biasa Pak Dirjen sampai jam 11 siang itu nggak nyadar kalau waktunya Jumatan, beliau masih asik keliling-keliling, lihat gerobak baca, lihat pojok baca yang kami siapkan, dan juga diwawancara oleh para pegiat literasi sejauh barat, juga wartawan dan juga pers yang hadir pada saat itu. Sampai beliau lupa waktu itu, sudah Pak ini jam 11, diingetin sama Pak Ajudan untuk segera beranjak dari tempat. Tapi ya luar biasa, alhamdulillah, terima kasih Pak Kastum atas kepercayaannya dan juga apresiasinya. Mudah-mudahan kami Kampung Literasi TBMP Popelin bisa amanah Pak ke depannya, bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dan bisa menghasilkan embrio-embrio baru kampung-kampung yang ada di wilayah Kalimantan Kulon. Ya alhamdulillah, saya juga tidak hanya mengelola Taman Baca Papelni, tapi sekarang juga sedang menjangkau salah satu taman baca di ujung gunung tertinggi kedua di Kuningan yang jaraknya hampir 3 kilo. Kita harus naik 3 kilo lumpur semua ya. Kang Imam mungkin pernah jatuh bawa kardus. Ini Kang Imam ini saya kenalkan ketua RTBM termuda mungkin di Indonesia yang usianya masih 19 tahun. Nanti mungkin Pak Kastum bisa menyekolahkan lah bagaimana. Kalau kemarin Kang Nero bilangnya ini aset nih Kang Imam biar jadi pengurus forum Taman Baca di pusat nantinya. 2-3 tahun yang akan datang, mungkin 10 tahun yang akan datang, bisa menjadi regenerasi para pegiat-pegiat literasi yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Tepuk tangan Pak. Terima kasih. Kawan-kawan pegiat literasi, ya. Acara ini sudah kita selesai dan mari bersama-sama dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, maka kegiatan residensi ini secara resmi kami nyatakan ditutup dan mari bareng-bareng membunyikan kretekan. Angkat kretekannya.